Halo sahabat Cici-Tahu semuanya, halo juga kalian yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bakal ngelanjutin cerita Legacies yang dirilis pada tahun 2018. Buat kalian yang baru nonton video ini, aku saranin buat nonton dulu episode sebelumnya, linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Di episode sebelumnya, kita sudah melihat banyaknya makhluk-makhluk yang menginginkan belati misterius. Pada kali berikutnya, malah mereka didatangkan dengan tekanan psikologis, yaitu dibangkitkannya Ibu Josie dan Lizzie. Hal yang sangat sulit dihadapi oleh Alaric dan sampai dia hampir saja ingin menyerahkan belati tersebut. Lalu siapakah necromancer ini yang mengaku-ngaku sudah membangkitkan mayat-mayat termasuk Josette? Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya Hope dan murid-murid yang lainnya yang sedang menulis surat yang mereka peruntukkan untuk orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang mereka sayangi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang ternyata itu adalah Cassie, pacarnya Raphael yang dulu sudah mati dalam kecelakaan. Cassie belum tahu kalau sebenarnya dia sudah meninggal dunia. Kita berpindah scene kepada Alaric yang selama ini sudah mengurung Necromancer dan menyiksanya, namun Necromancer belum juga mati-mati. Dia masih saja hidup dan merasa terhina karena dia merasa kalau Alaric dan yang lainnya tidak merasa takut terhadap dirinya. Ketika Alaric hendak melanjutkan penyiksaannya, tiba-tiba Hope pun datang. Gak taunya Necromancer ini malah mengetahui tentang Hope. Hope datang ke sini untuk memberitahukan Alaric kalau ada seorang lagi yang sudah bangkit lagi dari kematian, yaitu Cassie yang dulunya merupakan pacarnya Raphael. Cassie lalu ditanyai tentang hal terakhir yang dia ingat. Dia pun menceritakan semuanya. Ternyata semua yang dia ceritakan itu merupakan ingatan sesaat sebelum dia tewas di dalam kecelakaan. Cassie tentunya terkejut kalau sebenarnya seharusnya dirinya sudah mati. Hope yang penasaran dengan Necromancer, yaitu monster yang sekarang ini sedang dikurung, dia pun meminta bantuan kepada Dorian untuk mencari tahunya. Ternyata Necromancer itu berkaitan dengan ilmu gaib yang berkaitan dengan kemampuan membangkitkan orang mati. Mengapa Necromancer itu seperti sudah dihapus dari sejarah, seolah-olah semua orang tidak mengingatnya, tidak mengetahui tentang dirinya. Ketika Hope ingin melaporkan temuannya kepada Alaric, namun dia melihat Alaric sedang sibuk berbincang dengan Cassie dan Raphael, Hope pun memutuskan untuk mewawancarai langsung Necromancer yang sekarang sedang ditahan. Sesuai dengan apa yang dia temukan dan dia baca, Hope yakin kalau Necromancer ini juga sebenarnya adalah makhluk mitos yang kembali dihidupkan. Intinya Necromancer ini sebenarnya tidak nyata. Necromancer yang mendengar fakta tentang dirinya itu, dia pun lalu marah. Meskipun dengan dia sudah membaca buku, itu membuat dirinya malah semakin marah. Dia tidak percaya kalau sebenarnya dirinya itu adalah makhluk mitos. Necromancer mengatakan kalau dirinya yang tidak percaya ini ingin mencari tahu siapa yang sudah membunuhnya. Nah, untuk mencari tahu itulah Hope harus masuk ke dalam pikirannya Necromancer dengan dibantu oleh MG yang mampu menyelami pikiran. Tahukah kalian sebelumnya Dryad sempat mengatakan kalau dirinya didorong oleh sesuatu untuk mencuri belati tersebut dan mengembalikan belati itu ke Malivore, yaitu sebuah lubang hitam. Dan ternyata hal itu juga dialami oleh Necromancer ini. Ada yang mendorong dirinya untuk mencuri belati tersebut. Dan Hope pun memperlihatkan simbol yang sebelumnya sudah dilukiskan oleh Dryad. Dan itu juga membuat Necromancer terkejut karena itu adalah simbol kegelapan. Kita kembali ke sisinya Cassie yang sudah bangkit dari kematian. Dia hendak menelpon ibunya, namun hal itu dicegah oleh Alaric karena hal ini mungkin tidak akan berlangsung lama. Raphael menginginkan pria, yaitu Necromancer yang sudah membangkitkan pacarnya ini untuk tetap berada di sekolah ini. Namun Alaric mengatakan kalau hal itu mungkin tidak akan bisa terjadi karena pada ujungnya Alaric nantinya juga bakal mencari cara untuk membunuh Necromancer. Takutnya nanti ada lagi anak-anak di sekolah ini yang mengalami seperti mereka, yaitu bertemu dengan orang-orang yang mereka sayangi yang sudah mati.
Kita kembali ke Necromancer yang sekarang ini ditemui oleh Hope yang sudah membawa MG. Mereka berdua harus memberanikan diri demi menyelami pikirannya Necromancer demi mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, siapa yang sudah membunuh Necromancer. Sampailah akhirnya Hope masuk ke dalam pikirannya Necromancer. Ya, Necromancer ini ternyata benar-benar adalah seorang dalang yang bisa mempengaruhi pikiran manusia. Malah di sini Hope yang dipermainkan pikirannya ketika Necromancer mengatakan kalau dia mengetahui sebab ayahnya Hope dulu mati demi menyelamatkan putrinya ini. Di dalam pikiran Necromancer itu akhirnya mereka menemukan sebuah peti, dan ketika Necromancer masuk ke dalam peti tersebut lalu dia pun menghilang, Necromancer pergi seorang diri dan meninggalkan Hope kembali tersadar ke alam nyata. Itu berarti Necromancer itu curang ya, karena sebelumnya Hope lah yang ingin tahu tentang masa lalu Necromancer, siapa yang sudah membunuhnya dan siapa yang sudah memerintahkannya untuk melakukan semua ini. Karena itulah Hope bersikeras untuk dikembalikan ke dalam pikirannya Necromancer oleh MG. Nggak taunya di sana Hope malah seorang diri ke alam bawah sadarnya Necromancer. Hope malah terjebak di bawah sana ketika dia terjatuh, dan pada saat sekarang ini MG yang sudah kembali tersadar, Hope juga terlihat menangis seolah-olah dia ingin melepaskan diri dari alam yang tidak tahu berada di mana. Tepatnya dia sekarang berada di tengah kegelapan antah berantah. Hope memohon MG untuk mengeluarkannya, namun dia tidak bisa berkata apa-apa di dunia nyata. Dia hanya bisa menangis di alam bawah sadar di tengah kegelapan sana, dan itu membuat MG khawatir. Dia berusaha untuk menyadarkan Hope, namun ternyata sia-sia. Necromancer malah semakin tertawa, menunjukkan keahliannya untuk menyiksa Hope. MG pun lalu pergi untuk mencari bantuan. Sedangkan Raphael pada saat sekarang ini sedang berbicara dengan Cassie, sampai terjadi perdebatan di antara mereka tentang penyebab Cassie meninggal dunia. Penyebab Cassie mati bukanlah karena Raphael yang sudah mengendarai kendaraan dalam keadaan badai dan jalanan yang licin, melainkan pada malam itu Raphael dalam keadaan sedang marah dan mereka sedang bertengkar. Raphael pada saat itu kesal karena dia kalah, dan dia juga mencurigai kalau pacarnya sudah bermain dengan lawannya, dan itulah akhirnya terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian Cassie. Sekarang mereka sudah berdamai. Cassie juga sudah memaafkan Raphael atas kematiannya. Lalu sekarang dia menyuruh Raphael untuk pergi karena Cassie butuh waktu sendiri. Kita kembali ke sisi Hope yang sekarang ini masih terkurung di dalam alam bawah sadarnya Necromancer. Tiba-tiba Necromancer pun datang. Hope meminta untuk dikembalikan ke alam nyata, dan boom, mereka pun akhirnya kembali. Alaric yang sudah dipanggil oleh MG pun datang ke depan sel tersebut, dan dia pun sepertinya juga terlihat kecewa dengan Hope. Hope sebenarnya melakukan itu semua karena dia melihat Alaric belum lagi menemukan solusi dari semua masalah yang sudah terjadi selama ini. Alaric lalu membela dirinya kalau dia minum-minum tersebut karena stres dengan semua masalah dan juga rasa sedihnya ketika dia kembali kehilangan istrinya, yaitu Josette. Padahal Alaric berusaha untuk melindungi Hope dari Necromancer yang merupakan penipu pikiran. Alaric hanya tidak ingin ayahnya Hope ini kecewa. Mendengar hal tersebut, Hope malah marah balik dan mengatakan kalau Alaric itu bukanlah ayahnya. Hope yang marah lalu mengurung Alaric di dalam kantornya dan mengunci pintu tersebut. Setelahnya Hope kembali menemui Necromancer untuk mendapatkan jawaban. Ternyata Necromancer yang tadinya sempat meninggalkan Hope di dalam pikirannya, dirinya menginginkan belati tersebut untuk dikembalikan ke Malivore. Necromancer mengajak bicara roh dari pria yang sudah membuat belati tersebut. Ternyata Malivore itu adalah sebuah lubang hitam yang bisa menghapus supranatural dari bumi ini. Yang mana itu berarti apapun yang dimasukkan ke dalam lubang hitam Malivore itu dilupakan oleh orang-orang yang mengenalnya. Ternyata sebelumnya Necromancer menyimpan Hope di dalam pikirannya agar Necromancer bisa bebas untuk melakukan siasatnya, yaitu dia dengan kemampuannya mengendalikan Cassie yang sebelumnya sudah dia bangkitkan untuk mengambil belati yang berada di perpustakaan. Necromancer berhasil mengendalikan pikiran Hope dan mengulur waktunya, dan juga ketika Cassie berbicara dengan Raphael, di sanalah Cassie yang sudah mengambil belati dalam keadaan terhipnotis. Dia menyerahkan belati tersebut ke seorang wanita yang juga dibangkitkan. Wanita itu ahli dalam transportasi mistis, sehingga belati tersebut berhasil ditransportasikan langsung ke Malivore. Di saat itu juga Hope menyadari kalau dia sudah melakukan sebuah kesalahan besar.
Hope langsung menemui Alaric yang tadi dia kurung. Dia pun menunjukkan rasa penyesalannya. Setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan tidak bisa membantu Hope untuk keluar dari pikirannya Necromancer, MG meminta bantuan ke sahabatnya yaitu Caleb. Agar dirinya kuat, dia harus meminum darah manusia. Dan pada saat ini ketika Caleb mengajak MG untuk jajan darah manusia di tempat pemakaman di mana orang-orang sedang dalam masa berziarah, ternyata di sana juga ada Dorian. Benar saja, ternyata Caleb mengajari MG untuk jajan darah manusia dari manusia yang sebelumnya sudah dia hipnotis dan pasrah saja. Tetapi ternyata Caleb bisa mengendalikan nafsunya, berbeda dengan MG yang tidak bisa berhenti ketika dia sudah mulai menghisap darah manusia. Dan ketika itu, dia pun segera dihentikan oleh Dorian. Dorian habis-habisan memarahi Caleb yang begitu saja mengajak temannya untuk jajan darah manusia dan mengganggu waktu cuti Dorian yang berkabung atas keluarganya yang dulu juga mati akibat gigitan vampir. Dorian sangat takut jika nantinya anak-anak seperti MG bakal terobsesi dengan darah manusia. Jadi mereka ada tradisi 1 tahun sekali untuk menulis surat kepada keluarga mereka yang sudah meninggal, yaitu orang-orang yang mereka sayangi. Di sana nantinya mereka juga bakal bertemu dengan para peziarah lainnya. Raphael yang sedang berduka atas kematian pacarnya dan juga Hope yang juga mengenang keluarganya serta penyesalannya karena ulah dirinya lah belati tersebut sekarang benar-benar hilang. Tiba-tiba Hope mendapati lampu di gelangnya yang hidup, yang mana itu berarti London sedang membutuhkan bantuannya. Lalu scene berpindah kepada sebuah tempat kendali di mana ada layar monitor yang di dalamnya terlihat lumpur hitam yang tiba-tiba muncul belati, lalu belati itu pun masuk ke dalam lumpur hitam itu. Lalu juga terlihat tangan seseorang yang sedang menggenggam foto London yang digendong oleh ibu kandungnya. Sebenarnya apa genangan yang berwarna hitam itu? Benarkah belati itu sudah diteleportasikan secara mistis sehingga memasuki lumpur hitam tadi? Siapakah sebenarnya yang sedang memantau di layar monitor ini dan memegang foto tersebut? Temukan jawabannya di episode selanjutnya ya. Film berawal dengan diperlihatkannya Hope, Alaric, dan London yang tiba-tiba terbangun. Alaric dan London bertanya di mana mereka berada. Mereka sepertinya tidak mengetahuinya, dan apa yang mereka ucapkan itu membuat Hope terkejut. Ini mungkin adalah kilasan yang membuat kita bingung apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kita bakal menemukan jawabannya nanti ya. Setelah di episode sebelumnya, Hope mendapatkan pertanda melalui gelang sihir yang dia miliki kalau berkemungkinan London sedang membutuhkan bantuannya. Diam-diam Hope mengambil kunci mobil dan ingin pergi meninggalkan sekolah ini. Tiba-tiba kepergiannya malah dipergoki oleh Alaric. Bagaimanapun Hope mencari alasan, akhirnya dia tidak bisa berbohong dan Alaric memutuskan untuk menemani Hope mencari London. Saat ini London sudah sampai di Kansas. Dia mencari keberadaan ibunya. Sampailah dia di sebuah toko. Tepatnya itu adalah kedai makanan milik ibunya. Ya, wanita inilah yang bernama Sheila. Dialah wanita yang berada di foto yang selama ini London ketahui adalah ibu kandungnya. London memperlihatkan foto tersebut kepada wanita ini dan wanita ini pun terdiam. Di rumah ibu kandungnya, London diberikan makanan. Dia juga membagikan makanan tersebut kepada anjing ini. Lalu London yang melihat-lihat keadaan di dalam rumah, dia melihat sebuah guci misterius. Jadi London sudah menceritakan semua tentang dirinya kepada wanita ini. Dia ingin ibunya juga menceritakan hal-hal tentang dirinya, namun sepertinya ibunya ini agak sedikit tertutup. London terkejut melihat anjing yang tadi dia beri makan tiba-tiba pingsan di atas karpet. Ternyata makanan yang tadi dimakan oleh London yang disuguhkan oleh ibunya memiliki obat yang bisa membuat dia tertidur. Sesaat sebelum London tidak sadarkan dirilah dia menekan gelang tersebut. Nah, itulah sebenarnya kejadian sebelum Hope mendapatkan tanda-tanda di gelangnya. Hope dan Alaric sampai di sebuah rumah. Di saat yang bersamaan, London menyadari kalau dirinya sudah diikat di sebuah kursi. Tiba-tiba Sheila keluar dengan penampilan dan kepribadiannya yang jauh sangat berbeda. Dia menyuruh London untuk mengaku siapa yang sudah menyuruhnya. Sheila bahkan juga sudah mempersiapkan setrika panas karena saking kejamnya dia dan kita belum tahu sebenarnya Sheila ini apa profesinya.
Ketika Alaric dan Hope sampai di sebuah rumah, mereka mendengar suara tembakan. Hope lalu mengeluarkan kekuatan sihirnya dan membuat pintu itu roboh. Ternyata suara tembakan tersebut berasal dari film di televisi, dan yang berada di dalam rumah itu hanyalah wanita dan lelaki tua. Mereka sudah dijebak. Tentu saja gelang Landon ternyata sudah dicampakkan di sebuah rumah yang ternyata Landon tidak berada di sana. Landon sudah dipindahkan ke tempat lain di mana sekarang dia diikat dan disuruh untuk berbicara. Landon hanya bisa menceritakan tentang sekolah Salvatore, juga tentang adanya makhluk-makhluk supernatural. Tiba-tiba lampu malah mati dan Sheila menyuruh Landon untuk diam. Ada seekor makhluk aneh yang sedang merayap dan mendekati Landon. Tiba-tiba Sheila pun memusnahkannya. Sampailah Alaric dan Hope di suatu tempat yang sepertinya sedang disegel oleh orang-orang tertentu. Ada sesuatu insiden yang terjadi dan menanyakan kepada Alaric apakah mereka mengenal seseorang yang tinggal di sana. Mereka pun berakting seolah-olah mereka hanya kehilangan arah menuju jalan raya dan mereka pun lalu pergi. Entahlah orang-orang itu mencari Landon atau Sheila, namun Sheila mengatakan kepada Landon adanya orang-orang dan makhluk yang mencari Sheila itu karena Landon sekarang sudah berhasil menemukan ibunya. Mereka pun lalu mengungsikan diri ke suatu motel dan di sini Sheila mencari tahu banyak tentang Landon. Landon sudah menceritakan semua tentang dirinya dan sekarang ketika dia ditanyai soal pacar yang dia ingat hanyalah Hope. Ternyata semua yang diceritakan oleh Landon itu menyadarkan Sheila kalau Landon itu benar-benar adalah putranya. Landon menyukai wanita yang tangguh yang sama persis dengan ibunya ini. Sheila yang cepat tanggap menyadari ada orang yang mendatangi kamar mereka dan benar ternyata yang masuk itu adalah Alaric dan Hope dan ternyata di belakang pintu Sheila sudah bersiap untuk menyerang mereka. Dengan sihirnya Hope merebut senjata itu dan ya inilah pertemuan antara mertua dan menantu. Alaric memberitahukan kalau tadinya mereka sudah bertemu dengan perusahaan gas palsu yang mencari keberadaan Landon dan ibunya. Pada titik ini, Sheila pun menceritakan kalau sebenarnya dulunya dia bekerja di sebuah organisasi intelijen yang pekerjaannya kurang lebih sama seperti Alaric, yaitu melindungi rahasia dunia supernatural. Jadi pekerjaan Sheila adalah melacak dan mencari serta menangkap monster yang berkeliaran dan dikembalikan ke tempat asalnya. Selama itulah Sheila berprofesi sebagai pemburu, namun tahun lalu dia sudah melihat suatu hal yang tidak seharusnya dia lihat, sehingga sampai saat sekarang ini Sheila malah menjadi target yang diburu. Mengapa hal itu sampai terjadi? Jadi begini ceritanya, Sheila yang dulunya menangkap monster, namun setelah monster itu diserahkan ke markas, Sheila malah hilang ingatan, dia tidak mengingat apa yang sudah terjadi. Semenjak itu dia mulai membuat catatan, dan saat itulah dia menyadari kalau ingatannya sudah dihapus. Penyebab semuanya itu adalah Malivore, yaitu lubang hitam yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Malivore itulah neraka pelahap makhluk dan pelenyap eksistensi. Apapun yang masuk ke dalam sana, semua orang yang berkaitan dengan benda yang sudah memasuki lubang itu maka akan melupakannya. Nah mungkin karena itu Sheila yang dulunya sudah menangkap monster dan monster itu dikembalikan ke lubang hitam, akhirnya Sheila melupakan monster tersebut yang membuat dirinya menyangka kalau dirinya sudah dihapus ingatannya. Setelahnya Sheila malah mengucapkan kata-kata yang sepertinya membuat Landon terluka. Ketika Sheila berdiam diri di luar, di saat itulah dia diajak bicara oleh Alaric. Mereka berbagi cerita dan juga Alaric mengatakan kalau dia juga paham rasanya menjadi orang tua. Di sini Sheila menceritakan tentang organisasi di mana dia bekerja dulu, yaitu organisasi yang secara diam-diam menjaga lubang Malivore. Semenjak Sheila hilang ingatan, dia mencatat semuanya, termasuk peta dan kemana dia sudah menyerahkan monster-monster yang sudah dia tangkap. Dan suatu hari dia menyelinap masuk dan menemukan lubang hitam di ruangan terkunci. Dia malah akhirnya dilempar ke lubang hitam itu. Dia bahkan tidak tahu berapa lama dia berada di dalam lubang tersebut. Namun ketika suatu hari dia terbangun, entah di mana dia berada, dan ternyata orang-orang di sekitarnya tidak mengenalnya. Dia menyadari dirinya hamil, dan Landon itu sebenarnya adalah bibit supernatural. Karena masa lalunya yang sulit itulah akhirnya Sheila memutuskan untuk menaruh Landon di depan gereja. Di sisi lain, Landon yang sepertinya bersedih dengan ucapan ibunya tadi karena ibunya seperti tidak menginginkan dirinya, Hope berusaha untuk menenangkan perasaan Landon. Setelah melewati berbagai situasi, Hope menyadari bagaimana perasaannya yang sebenarnya kepada Landon. Scene lalu berpindah ke kamar mandi di motel mereka. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dari saluran air bathtub. Hope lalu disuruh keluar untuk menghentikan Sheila.
Bagaimanapun Hope berusaha untuk menghentikannya, Sheila tetap akhirnya memutuskan untuk pergi. Sheila juga mengungkapkan penyesalannya karena selama ini dia tidak menjadi ibu yang baik, ya walaupun selama ini dia mengkhawatirkan keberadaan putranya. Dia bersyukur Landon tumbuh menjadi anak yang baik. Hope pun malah dibius sehingga dia tidak bisa menghentikan kepergian Sheila. Mereka lalu dikejutkan dengan hadirnya monster yang tadi keluar dari bathtub terlihat seperti monster ikan. Hope berhasil menyerang monster tersebut, namun mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka masih diikuti monster padahal mereka tidak lagi memiliki belati. Nggak taunya Landon lagi dan lagi tanpa dia sadari, dan dia juga tidak berniat apa-apa, malah guci misterius yang tadinya dia lihat di rumah ibunya sekarang berada di dalam tasnya. Tanpa dia sadari, benda-benda misterius sudah berada di tangannya. Hope menyarankan untuk meninggalkan saja guci tersebut yang nantinya bakal dibawa monster itu dan bakal dikembalikan ke Malivore. Karena mereka sekarang ini bertiga juga akan segera buru-buru mengejar Sheila, ibunya Landon yang juga akan pergi ke Malivore. Dalam pengejaran sampailah akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang bermerek Triad Industries, di mana mereka bertiga juga melihat monster tadi yang sudah memeluk guci misterius. Tiba-tiba ada sebuah benda yang mengikuti makhluk tersebut. Benda itu pun meledak dan itu juga membuat Hope, Alaric, dan Landon pun terjatuh. Sementara itu para pekerja di ruang pemantau dari Triad Industry mendeteksi adanya penyusup. Ternyata yang datang itu adalah Sheila. Sheila pun lalu menjatuhkan semua pekerja yang berada di sana. Dari layar monitor, Sheila melihat adanya genangan Malivore yang berupa lumpur hitam, di mana di atasnya tiba-tiba muncul sebilah belati, lalu belati itu pun masuk ke dalam lumpur tersebut. Ternyata inilah yang kita lihat di scene terakhir di episode sebelumnya, di mana ternyata yang melihat dari layar monitor ini adalah Sheila, ibunya Landon, yang sekarang dia sedang memegang foto mereka berdua. Lalu setelahnya Sheila malah diserang oleh seorang pria dan terjadilah baku hantam di antara keduanya. Sheila juga sempat akhirnya ditusuk. Setelahnya Sheila memasuki ruangan yang tadinya terkunci dan sampai di sinilah akhirnya kita bisa melihat inilah yang namanya Malivore, yaitu lubang hitam yang terlihat seperti genangan aspal. Sheila mengorbankan dirinya untuk Landon. Dia pun lalu melompat ke lubang tersebut dan hilang seketika. Bertepatan sekali momennya ketika Sheila melompat ke lubang itu dan terjadinya ledakan. Lalu setelahnya ketika Hope, Alaric, dan Landon terbangun, Alaric dan Landon tidak menyadari di mana mereka berada, seolah-olah mereka berdua sudah lupa dengan apa yang sudah terjadi. Namun Hope sepertinya malah terkejut dengan perkataan Alaric dan Landon. Benar adanya cerita tadi, setelah Sheila memasuki lubang tersebut, Landon dan Alaric tidak menyadari kalau sebelumnya mereka sudah bertemu dengan ibunya Landon. Seolah-olah Sheila benar-benar sudah terlupakan. Malam hari pun tiba, Hope pun menghibur Landon karena pada sebelumnya Landon sudah berusaha untuk mencari ibunya, namun yang Landon tahu dia belum berhasil menemukan ibunya. Setelah berhasil menenangkan Landon, Hope pun menyatakan perasaannya dan meminta Landon untuk menjadi pacarnya. Mungkin karena Hope merasa kalau dia tidak ingin lagi untuk kehilangan orang yang ia cintai. Lalu setelahnya Hope pun mengakui kepada Alaric kalau ternyata Hope tidak melupakan semua kejadian yang sudah mereka lalui. Hope mengetahui kalau sebelumnya mereka berhasil menemukan ibunya Landon. Itulah mengapa Hope terkejut karena Landon dan Alaric tidak mengingat semuanya. Hope juga tidak mengerti apa yang berbeda dari dirinya sehingga dia tidak melupakan semua kejadian itu. Hope juga sudah mengamankan guci yang sebelumnya dan memang Alaric juga tidak mengingat guci tersebut. Lalu tiba-tiba guci tersebut pun mengeluarkan cahaya dan lagi-lagi bakal ada misteri selanjutnya. Kita kembali ke sisi Malivore, di mana di lubang hitam tersebut ada petugas yang mendeteksi adanya benda yang jatuh ke dalam lubang, namun terlalu besar jika itu adalah seekor tikus. Berkemungkinan ukuran yang masuk ke dalam lubang itu seukuran manusia. Lalu seorang atasan yang berjas hitam ini pun malah menendang petugasnya ke dalam lubang tersebut. Di tangan pria ini juga terdapat foto Lea yang sedang menggendong Landon yang masih bayi. Lalu siapakah sebenarnya pria ini? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mungkin bakal terjawab di episode-episode setelah ini. Dan untuk saat ini, inilah akhir dari video kita. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak sabar lagi buat bertemu dengan kalian di video-video selanjutnya. Bye-bye!